Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Rabu tanggal 15 April 2020, hari Rabu dalam Oktav Paskah. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Lukas, bab atau pasal 24, ayat 13 sampai dengan 14 dan ayat 28 sampai dengan ayat 35. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia membuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari ini telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Yesus untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Saudara-saudari yang terkasih, kebangkitan Yesus dari mati semakin mendapat peneguhan dalam pengalaman perjumpaan dua murid yang menuju Emmaus. Kubur kosong tidak menjadi bukti otentik tentang Yesus yang bangkit. Perjumpaan para murid dengan Yesus yang bangkitlah yang menjadi kesaksian bukti otentik bahwa Yesus yang disalibkan dan dimakamkan sekarang telah bangkit. Yesus yang bangkit menjumpai para murid yang sedang dalam keadaan bertanya-tanya tentang berita dari para wanita yang mengatakan batu kubur telah terangkat dan makam kosong. Para murid belum percaya dengan pemberitaan para wanita. Mereka justru menganggap omongan mereka omong kosong belaka. Saudara-saudari yang terkasih, makam kosong tidak membuat Maria Magdalena begitu saja percaya Yesus telah bangkit. Demikian juga dengan Petrus, makam kosong tidak membuktikan apa-apa tentang kebangkitan Yesus. Petrus justru telah melihat makam yang kosong, pulang ke rumah dengan bertanya-tanya apa sebenarnya yang terjadi. Para murid perlu diyakinkan beberapa kali berkaitan dengan kebangkitan Yesus. Yesus yang bangkit sendirilah yang menjumpai dan menyapa mereka. Yesus yang bangkit hari ini menyertai perjalanan dua murid menuju Emmaus. Saudara-saudari yang terkasih, dua murid yang menuju ke Emmaus menunjukkan secara jelas bahwa memang para murid sedang dalam kondisi tercerai-berai. Mereka bubar setelah peristiwa salib. Para murid kembali pada rutinitas dan kegiatan lama mereka. Dengan kata lain, mereka kembali kepada kehidupan yang lama. Para murid belum mengalami kebangkitan, sehingga mereka seperti kehilangan harapan akan masa depan. Saudara-saudari yang terkasih, apa yang kemudian menyadarkan mereka? Pemecahan roti dan ucapan syukur atas roti itu oleh Yesus. Itulah momen penting dua murid atas apa yang pernah mereka alami ketika bersama dengan Yesus sebelum peristiwa salib. Saat mereka mengalami momen itu, mereka ingat semuanya, mata mereka terbuka, hati mereka berdebar-debar, jiwa mereka bersukacita.
Seketika itu juga mereka menyadari kehadiran Yesus. Mereka juga menyadari bahwa perjalanan mereka sudah dituntun oleh Yesus yang bangkit. Mereka menjadi percaya akan berita kebangkitan Yesus karena mereka mengalami sendiri perjumpaan dengan Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, momen itu menjadi saat titik balik dua murid Emmaus. Mereka yang tadinya meninggalkan Yerusalem dengan nada gusar, momen itu mengembalikan arah mereka menuju Yerusalem dengan nada penuh sukacita yang tak terlukiskan dengan kata-kata. Rasa lelah dalam perjalanan dan dimensi waktu yang sudah malam tidak mereka lihat lagi. Yesus yang bangkit membuat mereka lupa akan bahaya yang mungkin mereka hadapi dalam perjalanan. Yesus yang bangkit membuat mereka lupa bahwa mereka tidak mengerti kitab suci sebelumnya. Saudara-saudara yang terkasih, bagi kita, perjalanan yang panjang seringkali menutup mata iman kita. Seperti dua murid Emmaus, tidak jarang kita merasa apa yang selama ini kita perjuangkan nampaknya sia-sia, tidak ada buahnya, tidak ada untungnya. Sudah bekerja habis-habisan, namun tetap saja disalahkan oleh atasan. Sudah menjadi orang Katolik sekian puluh tahun, namun hidup tetap begini-begini saja, sia-sialah semuanya. Saudara saya terkasih, kita perlu menemukan kembali momen penting untuk mampu kembali ke Yerusalem seperti dua murid Emmaus. Mari kita mohon rahmat Tuhan agar kita juga mempunyai momen istimewa itu, sehingga kita berani kembali ke Yerusalem dengan berkobar-kobar seperti dua murid. Semoga pengalaman perjumpaan dengan Yesus yang bangkit senantiasa membaharui hidup kita. Ya Tuhan, bantulah aku masing-masing untuk seperti dua murid Emmaus yang kembali ke Yerusalem dengan berkobar-kobar karena iman mereka dipulihkan. Semoga aku tidak takut untuk membawa kabar sukacita dalam kehidupanku. Amin.